warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Luciana, mahasiswa PPG dari UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 5232112735, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya guru PAI dari SMPN 2 Banyuresmi akan melakukan pembelajaran dengan materi sujud sahwi di kelas 7 semester 1. Video ini sebagai tugas uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sikap. Sebelum belajar bolehlah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Kalian pertahankan ya untuk kehadirannya ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Lagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang kita akan membahas materi tentang sujud sahwi. Minggu kemarin kita belajar apa? Sujud apa? Sujud apa kemarin? Coba Ibu mau bertanya lagi, apakah ada yang masih ingat? Arti sujud syukur itu apa? Iya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan atau terbebas dari bahaya. Pertanyaannya satu lagi. Sebutkan bacaan yang dibacakan ketika melakukan sujud syukur. Suaranya yang subhanallah. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang sujud sahwi. Di sini kalian harus bisa menjelaskan pengertian sujud sahwi. Kemudian harus bisa mengidentifikasi kapan seharusnya sujud sahwi. Kemudian kalian harus bisa mempraktekkan sujud sahwi. Itu tujuan pembelajarannya. Sebelum ke materi, Ibu ada pertanyaan dulu kepada kalian. Ada pertanyaan pemantik ya. Ulangi lagi. Ya. Pertanyaannya untuk Adek, coba bacakan bacaan sujud sahwi. Tahu nggak apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Ya. Tahu nggak? Nggak. Pernah melakukan sujud sahwi? Apa hukum sujud sahwi? Hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah sunnah. Tepuk tangan. Jadi ketika Ibu lihat di sini di antara kalian ada yang sudah mengetahui sujud sahwi, ada yang belum. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan
warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seorang hamba yang dirahmati Allah. Lupa jumlah rakaat sholat, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini masalahnya ketika kita lupa rakaat dalam sholat, apa yang harus dilakukan? Sering lupa dalam sholat? Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dilihat videonya ya, disimak ya. Tanya, seorang muslim lupa akan rakaat dalam sholatnya sendiri karena beberapa faktor. Iya, manusia memang tak luput dari sifat lupa dan hilaf, bahkan dalam urusan sholat sekalipun. Faktor tersebut diantaranya lalai atau dalam arti memikirkan hal lain dalam sholat sehingga hilangnya kehusyukan. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika lupa jumlah rakaat sholat? Sebagian ulama berpendapat bahwa ragu-ragu dalam meninggalkan rukun, seperti ragu-ragu dalam meninggalkan jumlah rakaat, maka hendaknya dia memilih apa yang diyakininya, yaitu yang lebih sedikit jika salah satunya tidak ada yang lebih dominan, kemudian melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Adapun jika ada yang dominan salah satunya, maka hendaknya dia melaksanakan yang lebih dominan dan meyakininya, dan sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami 5 rakaat. Kami pun bertanya, apakah memang sholat ini ditambahi rakaatnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, memang ada apa? Para sahabat menjawab, Anda telah sholat 5 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian juga, kadang ingat, kadang lupa, sebagaimana kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali karena lupa. Jika lupa jumlah rakaat salat yang harus dilakukan, ketiga, jika ragu-ragu, apakah dia telah melaksanakannya atau tidak? Namun jika dia lebih yakin sudah melaksanakan, maka sesuai pendapat yang rajih atau lebih kuat, dia harus mengamalkan yang lebih dominan, dan secara hukum, dianggap telah melaksanakannya, dan tidak perlu mengulanginya lagi. Karena kami telah menyebutkan bahwa jika seseorang ragu-ragu pada jumlah rakaatnya, maka yang menjadi patokan adalah yang lebih dominan, akan tetapi dia tetap melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi dalam video ini, ketika sedang sholat, ragu-ragu dalam jumlah rakaat, ini teh udah 2 rakaat atau 3 rakaat gitu ya. Kalian tidak perlu membatalkan sholatnya ya, tetapi ambil rakaat yang paling kecil. Ketika kita ragu 3 atau 2, berarti kita ambil ya 2 rakaat. Dilanjutkan sholatnya, setelah itu sebelum salam melakukan sujud sahwi. Kalau ragu-ragu 3 atau 4 rakaat, berarti yang diambil yang paling sedikit berapa rakaat? 3. Kita ambil 3 rakaat, lanjutkan sholat, sebelum salam melakukan sujud sahwi. Jadi tidak perlu dibatalkan sholatnya ya. Kita cukup mengambil yang paling kecil, kemudian lakukan sujud sahwi. Di sini ada lembar kerja kelompok. Nanti kalian harus mengerjakan secara berkelompok ya. Masalahnya itu
1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4. Silakan kalian diskusikan bersama temannya. Untuk sumbernya ada di dalam buku paket ya. Yang Bapak Sujud Sahwi. Pertanyaan kedua apa? Di sini ada. Coba dilihat. Adakah tata caranya yang mana coba? Ini. Ya, itu tata caranya ada. Yang ketiga apa? Hikmahnya apa coba? Dari buku ada gak? Ada? Ya. Jadi udah ya, silahkan diisi. Setiap orang diisi ya. Nanti dipelajari tata cara sujud sahwinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan sebelum atau setelah salam. 2. Setelah salam, kemudian sujud dilanjutkan kemudian salam dan kemudian sujud lagi. 3. Diakhiri dengan salam. 5. Sujud sahwi. 1. Kita menyadari bahwa manusia adalah pelaku salah dan lupa yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh melakukan ampun. 2. Selanjutnya orang yang salah adalah dan lupa itu segera memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang silakan dipraktekkan sujud sahwinya. Silakan ditutup dulu dong presentasinya. Ambil sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
tapi masih ada yang kurang lengkap. Rata-rata tiap kelompok itu tidak dituliskan bacaan sujud sahwinya. Di sini yang dibacakan bacaannya itu cuma kelompok 4 ya. Kelompok lain kurang lengkap, tidak dituliskan bacaan sujud sahwinya. Kemudian dari cara mempresentasikannya, kalian itu kurang menyampaikan kepada temannya ya. Jadi hanya dibacakan untuk diri sendiri. Tidak apa-apa, nanti belajar lagi untuk lebih baik. Kemudian dari prakteknya tadi ada yang kurang tepat dari kelompok 3 ya. Itu sujudnya 1 kali, seharusnya sujudnya 2 kali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sujud yang dilakukan ketika ulangi lagi nih, sujud yang dilakukan ketika sujud yang dilakukan ketika lupa